Haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, saya Korintian Syul Sangian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu topik yang saya sebut Spark. Ya, jadi Spark ini artinya seri pengajaran Alkitab tentang Roh Kudus. Nah, kenapa akhirnya saya ingin membahas topik ini? Ya, topik ini akan kita bahas dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama berjudul Bahasa Lidah. Apakah bahasa lidah itu sebenarnya bahasa yang tidak bisa dimengerti? Ya, jadi topik ini muncul ketika saya membaca suatu Instastory ya di Instagram beberapa hari yang lalu. Di dalam postingan itu saya membaca seperti ini yang saudara bisa lihat di slide. Dia bilang begini, 1 Korintus 14 ayat 2 itu adalah senjata yang sering disalahgunakan oleh para penyalahguna bahasa roh. Nah, menurut mereka, ayat ini kan yang seharusnya bunyinya seperti ini. Nah, bahasa yang tidak bisa dimengerti. Bahasa lidah adalah bahasa yang tidak bisa dipahami. Tapi menurut postingan ini, itu terjemahan yang kurang tepat. Ya, terjemahan yang kurang tepat karena kata tidak bisa dimengerti, unknown, dalam ayat itu sebenarnya adalah sisipan dari KJV. Sebenarnya tidak ada dalam bahasa aslinya. Kemudian diterjemahkan ke LAI menjadi bahasa yang tidak bisa dimengerti, itu juga kurang pas. Seharusnya menurut postingan ini adalah seperti dalam versi Indonesian Literal Translation versi yang ketiga, ya, sebab yang berbicara dengan bahasa lidah, dia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Allah, karena tidak seorang pun mendengarkan. Jadi seharusnya itu mendengar, bukan mengerti. Kemudian dia menyimpulkan, jadi ketika seorang berbicara bahasa lidah, tidak harusnya didengar, tidak seharusnya diperdengarkan kepada orang lain. Ya, saya menemukan ada 4 kasus dalam konten ini yang bisa saya ulas. Yang pertama adalah konten ini menyoroti penerjemahan. Dia bilang bahwa KJV telah menyisipkan kata unknown. Kemudian terjemahan baru tidak tepat diterjemahkan dengan kata mengerti. Saya bacakan ya dalam bahasa Indonesia yang kita pakai. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Ini yang diserang. Ini yang dianggap penerjemahannya salah. Sehingga ayat ini tidak pas kalau dipakai oleh orang-orang yang meyakini masih ada bahasa lidah sampai sekarang. Seharusnya bukanlah sebab tidak bisa dimengerti, tetapi sebab tidak ada yang mendengarkan. Itu terjemahan yang kurang pas, katanya dia. Kemudian yang kedua, permasalahan yang saya temukan adalah glosolalia dalam 1 Korintus 14 ayat 2, atau dalam pasal 14 ini, itu adalah bahasa manusia. Jadi foreign language. Maksudnya begini, kalau saya orang Jawa, saya menyembah, kemudian ternyata Roh Kudus memberikan saya karunia berbahasa lidah, saya akan berbahasa yang tidak saya pelajari, tetapi adalah bahasa manusia. Jadi bisa bahasa Korea, bisa bahasa Afrika, bisa bahasa Tanzania, bahasa Mesir, yang tiba-tiba terucap. Jadi, menurut postingan ini, semua fenomena yang terjadi di gereja Pantekosta dan gereja karismatik, yaitu penyembahan dengan berbahasa lidah yang kata mereka menyeracau, yang tidak jelas kata-katanya diulang-ulang, atau suatu kata yang tidak ada di dalam bahasa di dunia, itu sebenarnya suatu hal yang salah, hal yang keliru. Itu kata mereka. Karena seharusnya bahasa lidah itu adalah bahasa manusia yang bisa dimengerti, tetapi tidak dituturkan oleh orang yang menggunakannya. Kemudian, postingan ini
mereferensikan 1 Korintus 14 itu sama seperti glossolalia dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan dalam kesimpulannya, ini yang saya angkat juga sebagai masalah, bahwa ternyata menurut kontennya, bahasa lidah itu seharusnya bahasa yang tidak diperdengarkan kepada orang lain. Kalau diperdengarkan itu harusnya disertai dengan penafsiran, ya. Seperti itu. Saya akan membahas satu persatu untuk menyanggah. Yang pertama, tuduhannya atau apa yang dia percaya bahwa seharusnya penerjemahannya itu tidak seorang pun yang mendengarkan, bukan sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ya, jadi bahasa lidah itu bahasa yang harusnya tidak diperdengarkan. Jadi salah kalau bahasa lidah itu bahasa yang tidak dimengerti. Penerjemahannya salah. Kita akan bahas. Kata yang dia angkat sebenarnya yang dalam postingannya itu akui. Ya, akui ini kata kerja indikatif kini aktif, orang ketiga tunggal. Ya, jadi akui ini kata dasarnya akuo. Ya, memang benar. Akuo ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya mendengar. Jadi kalau kita mau secara bebas, secara langsung ya dengan pengertian ini, maka memang bahasanya harusnya, penerjemahannya harusnya seperti ini. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Sebab tidak seorang pun yang mendengar bahasanya. Apakah benar mendengar atau sama seperti yang kita punya dalam Alkitab kita, yaitu mengerti? Untuk memahami ini, seharusnya kita juga sudah memahami bahwa satu kata dalam bahasa Yunani tidak berarti punya satu makna tunggal. Akuo misalnya. Itu maknanya banyak, tergantung konteks di mana akuo ini ditempatkan. Ya, jadi akuo ini tidak selamanya berarti mendengar. Kalau teman-teman bisa lihat tools, saya gunakan toolsnya ini Bible Work. Jadi ini netral, tidak berpihak pada salah satu gereja, salah satu tradisi, salah satu aliran, netral. Bible Work ini netral, bisa digunakan siapa saja dan bisa dicek. Ya, pemaparan saya ini bisa dicek langsung. Akuo, menurut Bible Work, Freeburg Analytical Greek Lexicon, seharusnya ada 7 arti. Ya, tergantung penempatan dari kata akuo ini, tetapi saya hanya tampilkan 2. Yang pertama, kalau akuo, kata akuo ini ya diikuti kasus genitif. Kemudian yang kedua, kalau kata akuo ini diikuti kasus akusatif. Nah, dalam Bible Work itu, kalau akuo, kata mendengar diikuti kasus genitif, itu adalah menunjukkan persepsi indera pendengaran. Ya, seperti yang mereka bilang. Jadi harusnya itu mendengar. Seperti ini. Nah, ini persepsi indera pendengaran, akuo. Tetapi kalau akuo itu diikuti kasus akusatif, maka kata ini punya makna yang berbeda dengan yang pertama. Kalau diikuti kasus akusatif, maka seharusnya akuo ini berarti memahami apa yang didengar. Jadi mendengar itu artinya mengerti, bukan hanya persepsi indera pendengaran, tapi mengerti atau memahami. Bible Work sudah kasih contoh ayat ya. Kisah 9 ayat 7 untuk kata akuo yang diikuti oleh kasus genitif. Kisah 9 ayat 7 berbunyi begini, maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat. Nah, mereka ini mendengar, ya, akuo, mendengar, genitif. Tetapi diikuti kata genitif sehingga dia hanya mendengar, tetapi tidak mengerti artinya. Jadi hanya mendengar, ya. Ini mendengar. Ini namanya akuo, mendengar dalam makna yang sebenarnya. Kemudian kisah 9 ayat 4 untuk kata akuo yang diikuti kasus akusatif seperti ini. Ayat berbunyi, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?
sekalipun katanya sama dalam Kisah 9 ayat 4 dan ayat yang ke-7, kata dasarnya mendengar, tetapi sebenarnya punya makna yang berbeda. Kalau di ayat yang keempat, mendengar itu dia mendengar tapi mengerti. Ya, jadi Paulus ini mendengar tetapi dia mengerti siapa yang memanggilnya. Saya sarankan kita untuk melihat channelnya Verbum Veritatis, ya, di situ sudah diulas mengenai Tuhan yang memanggil Saulus, Saulus. Makanya Saulus menjawab panggilan Tuhan itu kan begini, ya Tuhan, ya kan, seperti itu ya. Jadi dia itu mendengar tetapi memahami apa yang didengar. Sedangkan di ayat yang ke-7 katanya sama, mendengar tetapi tidak memahami, ya, tidak memahami. Jadi mendengar di ayat yang keempat itu menunjukkan arti mengerti, tetapi mendengar di ayat yang ke-7 dalam Kisah pasal 9 itu hanyalah mendengar dalam artian persepsi indera pendengaran, ya. Saya mendengar itu hanya karena mendengar telinga saja. Lalu dalam 1 Korintus 14 ayat 2, manakah kasus genitifkah atau kasus akusatif? Kita bisa cek di Bible Book, ya. Udeis gar akui pneumati de lale misteria. Nah, akui, ya. Udis gar akui. Jadi no one, tidak seorang pun yang akui. Akui ini kan harusnya mendengar, ya. Tapi dalam Alkitab kita diterjemahkan tidak seorang pun yang memahami atau mengerti. Kata konten ini itu penerjemahan yang salah. Kita lihat, akui dalam 1 Korintus 14 ayat 2 ini diikuti oleh kata yang kasusnya genitif atau akusatif. Ya. Udisgar akui, pneumati delale misteria. Ya, misteria di sini adalah kata yang kasusnya akusatif. Ya, misteria atau rahasia Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang mengerti karena dia mengucapkan rahasia Allah. Jadi rahasia Allah itu tidak dimengerti, bukan tidak didengar. Dia dengar rahasia Allah, tapi tidak memahami. Ya, dia tidak memahami. Udis gar akui. Jadi 1 Korintus 14 ayat 2 sebenarnya sudah tepat Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai bahasa lidah adalah suatu bahasa yang tidak dipahami. Dalam pengertian unknown language, bukan foreign language. Jadi bukan bahasa rasional, bukan human language, tapi memang bahasa yang tidak dipahami manusia. Manusia manapun di muka bumi ini. Itu kalau kita eksegesis. Artinya dalam ayat yang kedua, dalam 1 Korintus pasal 14. Jadi, hudis gar akui pneumati delale misteria. Misteria ini akusatif. Ya. Jadi, kita sudah tahu, Bible Book sendiri yang sudah menunjukkan bahwa kalau aku diikuti kasus akusatif, maka artinya adalah memahami, bukan mendengar. Artinya mengerti, bukan mendengar. Ya. Di sini kita sudah clear. Jadi, hudis gar akui. Hudis itu artinya tak seorang pun. Jadi tak seorang pun ini maksudnya termasuk si penutur. Jadi kalau kita paksakan akui ini tak seorang pun yang mendengar, maka seharusnya dari kata hudeis, maka yang menuturkannya pun tidak mendengar. Lah terus gimana mau tahu bahwa dia telah berbahasa lidah kalau dia sendiri tidak mendengar apa yang dia ucapkan, ya, bahkan dalam hati sekalipun, ya. Jadi kata hudeis ini sebenarnya tak seorang pun, no one, termasuk si penutur, tidak mengerti, tidak mengerti apa bahasa yang dia ucapkan. Itu sudah sesuai dengan konteks dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-11. Di situ Paulus kasih ayat, di situ dia menulis tidak mengetahui arti bahasa, tidak tahu maknanya sekalipun terucap, tetapi tidak tahu maknanya. Ya.
Itu sudah clear. Jadi, sanggahan yang pertama bahwa penerjemahannya salah sudah bisa saya sanggah, bahwa memang sebenarnya penerjemahannya benar. LAI, terjemahan baru, tepat sekali menerjemahkan dengan kata bahasa lidah adalah bahasa yang tidak dimengerti. Ya. Kemudian topik yang kedua, bahasa manusia. Glossolalia dalam 1 Korintus 14 itu adalah foreign language, bahasa rasional, bahasa manusia, bahasa daerah lain yang tidak dituturkan oleh si pengucap bahasa lidah. Asumsi dari orang yang percaya ini adalah yang pertama, glossolalia dalam 1 Korintus 14 dan Kisah Rasul pasal 2 itu sama. Jadi dia berasumsi sama. Jadi kalau dalam Kisah Rasul pasal 2 itu murid-murid berbahasa bahasa-bahasa lain, yaitu penutur-penutur lain, maka seharusnya 1 Korintus 14 juga demikian. Jadi asumsinya sama. Jadi itu yang kedua, asumsinya adalah glossolalia dalam Kisah Rasul pasal 2 itu xenolalia. Ini dikemukakan oleh Marshall dan Turner. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, di situ kan tertulis dengan jelas lalen hetres glossais. Artinya ya bahasa mengucapkan bahasa-bahasa lain. Maksudnya bahasa yang ada di dunia ini, tetapi tidak dia tuturkan dari lahir. Kemudian yang ketiga, semua tulisan bapak-bapak gereja mengatakan bahwa glossolalia itu bahasa dari salah satu bangsa di muka bumi ini. Konteks misi. Jadi asumsinya bahwa nggak ada bapak-bapak gereja yang menulis bahwa bahasa lidah itu bahasa yang tidak dimengerti, bukan bahasa manusia. Nggak ada. Bahasa lidah dipahami oleh semua bapak gereja sebagai bahasa salah satu bangsa di muka bumi ini. Kenapa demikian bapak-bapak gereja memahaminya? Karena mereka berpikir bahwa bahasa lidah dalam Kisah Rasul pasal 2 itu kan digunakan dalam konteks penginjilan. Seharusnya dalam 1 Korintus pun itu adalah konteks penginjilan. Ya, jadi itu pemahamannya. Saya setuju pada poin yang kedua dan yang ketiga. Bahwa yang pertama saya setuju bahwa glossolalia dalam Kisah Rasul pasal 2 itu adalah xenoglosi atau xenolalia, yaitu berbahasa bahasa lain, bukan bahasa yang tidak dimengerti, bukan unknown tapi foreign language, bukan unknown language tapi foreign language atau bahasa asing, ya, bukan bahasa aneh. Itu saya setuju karena memang Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 sudah jelas ya bahwa murid-muridnya mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak dituturkan oleh mereka dari lahir, tapi ada di muka bumi ini. Di situ ada beberapa bahasa. Kemudian yang ketiga, saya setuju bahwa semua tulisan Bapak Gereja memang mengatakan bahwa glossolalia itu bahasa dari salah satu bangsa di muka bumi ini, bukan bahasa yang aneh. Itu pengertian Bapak-Bapak Gereja yang saya setujui. Tapi apakah pengertian itu benar? Tunggu dulu ya. Jadi asumsinya nomor 2 dan 3 ini saya setuju. Tapi yang nomor 1, kita perlu kaji ulang. Ya. Bahwa glossolalia 1 Korintus pasal 14 dengan Kisah Rasul pasal 2 itu tidak sama. Saya akan tampilkan beberapa kutipan. Ya, Gerard Hovenden, dia menulis ya. Dia teolog gereja Anglikan. Dalam 1 Korintus pasal 14, bahasa lidah itu entah bahasa yang tidak dikenal atau bahasa malaikat, ya. Jadi unknown language atau angel language. Yang penting bukan foreign language, ya. Jadi Gerard Hovenden sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua pendengar bahwa ternyata tidak semua narasi tentang bahasa lidah dalam Alkitab itu mengartikan bahwa bahasa lidah itu sebagai foreign language. Tidak semua. Memang ada bahasa lidah dalam kasus foreign language, seperti Kisah pasal 2. Tetapi juga ada bahasa lidah dengan kasus unknown language. Yang satu adalah bahasa yang asing, yang satu bahasa yang aneh. Ya, saya kutipkan beberapa
kutipan. G. den Boef, ya. 1 Korintus 14, bahasa yang tidak dimengerti siapapun, sebagai bukan bahasa manusia, melainkan bahasa malaikat. Ya, dia adalah seorang profesor dari Fakultas Teologi Universitas Utrecht. Ya, jadi menurut dia 1 Korintus 14 itu sebenarnya bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Dan itu bukan bahasa manusia. Bahasa lidah itu bukan bahasa manusia. Howard Marshall, ya, profesor eksegesis Perjanjian Baru, dia menulis dalam 1 Korintus, bahasa lidah adalah bahasa yang tidak dapat dimengerti, bukan bahasa manusia. Ya, Jenny Evers ini teolog Pantekosta. Tidak semua tulisannya saya setujui, tapi saya kutip ini kutipan seperti ini. Tidak semua penafsir setuju. Ini memang benar ya. Tidak semua penafsir setuju bahwa bahasa lidah adalah bahasa asing yang bisa dipahami. Kemudian dia memberi catatan penafsir-penafsir yang tidak setuju bahwa bahasa lidah itu bahasa asing yang bisa dipahami adalah Abraham Kuyper, Philip Schaff, G.L. Cyril. Nah, ini bukan orang Pantekosta semua. Ini ada orang Reform, ya, ada orang Protestan dalam tradisi lain, ya. Jadi apa yang dikutip oleh Jenny Evers ini bukan orang Pantekosta, tetapi mereka mengakui bahwa bahasa lidah itu bukan bahasa yang bisa dipahami atau bukan bahasa asing, bukan foreign language. Ya, mereka setuju bahwa bahasa lidah itu unknown language. Mereka anti. Jadi mereka ini pakar-pakar linguistik yang baru, yang modern dalam dunia eksegetis Alkitab Perjanjian Baru. Biasanya orang-orang yang baru, orang-orang modern ini tidak suka dengan istilah xenolalia. Mereka menyeragamkan semuanya, termasuk Jenny Evers ini menyeragamkan. Jadi sebenarnya Kisah Rasul pasal 2 itu juga bahasa unknown, bukan foreign. Ya, tapi saya tidak setuju itu. Kemudian Richard Hook, ya, dia berkata apa yang dialami dalam bukunya, ya, apa yang dialami oleh Agustinus dari Hippo sebagai jubilation. Jubilation ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu suatu kegembiraan, tapi supaya kita memahami perbedaannya, saya tetap pertahankan kata jubilation, ya. Apa yang dipahami oleh Agustinus dari Hippo sebagai jubilation sebenarnya sama dengan berdoa dan menyanyi dalam bahasa lidah. Maksudnya apa? Jadi begini, Agustinus dari Hippo ini bapak gereja yang anti, ya, bapak gereja yang anti, yang tidak percaya bahwa bahasa lidah itu terus berlaku sampai di masanya dia hidup, ada, ya. Dia tidak setuju. Bahasa lidah menurut dia adalah bahasa yang digunakan untuk konteks misi, seperti yang saya tampilkan tadi, ya. Konteks misi. Jadi ketika Injil sudah diberitakan, maka bahasa itu sudah berhenti, tidak berlaku lagi. Tapi menarik, di akhir hidupnya, di akhir hidupnya, dia menarik gagasannya itu, dia memperbaiki. Karena apa? Karena ternyata dia melihat dalam pelayanannya, dia menemukan orang kanker disembuhkan, orang buta melihat. Kemudian dia juga mengalami suatu pengalaman yang dia sebut dalam tulisannya itu sebagai pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya, wordless. Nah, tetapi karena Bapak Gereja ini sudah terlanjur menganggap bahwa glossolalia ini adalah bahasa asing, foreign language, maka dia tidak mengakui ini ini bahasa lidah. Tapi dia pakai istilah lain namanya jubilation, atau suatu kegembiraan. Apa itu jubilation? Dia menulis dalam tulisannya, jubilation adalah Agustinus dari Hippo ini, ya. Ini tulisannya dia. Jubilation adalah suara yang menandakan bahwa hati manusia itu sedang mengandung sesuatu yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Wordless. Ya. Jubilation disebabkan oleh Allah yang tak terlukiskan. Dan jika Anda tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata,
namun Anda tidak bisa diam, apalagi yang tersisa selain hanya dengan bersorak-sorai tanpa dibatasi suku kata. Jadi begini, Agustinus dari Hippo ini punya pengalaman supranatural. Dia mengalami suatu kegembiraan, ya, jubilation, ya, kegembiraan, sukacita yang meledak dalam hatinya, sampai-sampai dia itu menyembah dan berkata-kata yang aneh, ya, unknown, yang tidak bisa dijelaskan, yang irasional. Kata-kata ini yang mirip, ya, yang diasumsikan atau yang disimpulkan oleh Richard Hooke, sebenarnya kata-kata ini adalah sama dengan berdoa dan menyanyi dalam bahasa lidah seperti yang Paulus maksud dalam 1 Korintus pasal 14. Tapi karena ini bapak-bapak gereja sudah menganggap sebelumnya bahwa oh enggak, itu beda karena itu bahasa lidah yang bahasa asing digunakan untuk penginjilan. Ini yang saya alami ini lain. Yang saya alami katanya adalah ketika saya menyembah, saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata saya sehingga saya mengeluarkan kata-kata yang tidak ada suku kata. Jadi kata-kata yang liar, bisa diartikan liar, ya, karena mengekspresikan sukacita. Ya. Jadi disimpulkan bahwa sebenarnya Agustinus dari Hippo ini sudah berbahasa lidah dalam pemahaman yang sebenarnya, yaitu unknown language. 1 Korintus 14 ayat yang kedua, suatu bahasa yang tidak bisa dipahami. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, referensi. Ya, bahasa lidah dalam 1 Korintus sama dengan bahasa lidah dalam Kisah Rasul pasal 2. Benarkah demikian? Sebenarnya glosolalia dalam KPR 2 dan 1 Korintus 14 itu satu aspek karunia roh yang sama, tetapi dalam kisah yang berbeda. Menurut Gerald Hovenden, KPR 2 itu bahasa lidah dalam konteks suatu pertemuan awal dengan Roh Kudus. Sedangkan dalam 1 Korintus 4, bahasa lidah dalam suatu komunitas Kristen yang sudah mapan. Beda, pasti ini beda suasananya. Kemudian KPR 2 itu narasi Lukas dalam konteks penginjilan. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, ya, bahwa kitab Nabi Yoel, nubuatan dalam kitab Nabi Yoel itu digenapi. Jadi mereka semua, jadi Injil itu terbuka secara langsung, spontan kepada semua orang dalam berbagai macam bahasa yang hadir pada Hari Raya Pantekosta pada waktu itu. Itu konteksnya narasi Lukas dalam Kisah Rasul pasal 2. Sedangkan dalam 1 Korintus 14, narasinya Paulus itu beda. Kita konteksnya itu dalam frame bahasa lidah dalam konteks pendewasaan komunitas. Tidak ada orang baru di situ. Paulus berbicara kepada gereja yang sudah terbentuk. Ya, Paulus berbicara terhadap gereja yang sudah terbentuk. Jadi konteksnya bukan penginjilan, tapi pendewasaan komunitas. KPR 2 ini dia mengerti secara spontan. Jadi tiba-tiba orang-orang dari bangsa lain mengerti secara spontan. Ya, loh, kok mereka berbahasa seperti bahasa yang saya ucapkan, padahal mereka kan bukan orang yang sama dengan suku saya, dengan bahasa saya. Nah, itu mereka mengerti secara spontan. Ya. Tetapi dalam 1 Korintus 14, untuk mengerti glosolalia itu harus dengan syarat, yaitu ditafsirkan. Jadi 1 Korintus 14 ketika berbahasa lidah di jemaat, ya, ketika berbahasa lidah dalam jemaat, itu tidak serta-merta langsung orang yang mendengar itu mengerti. Seperti dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya, tentu ini adalah glosolalia yang berbeda. Glosolalia yang berbeda. Yang satu xenolalia, yaitu foreign language. Yang satu glosolalia atau unknown language. Ya. Apakah harus dibatasi jumlah penutur bahasa lidah dalam suatu ibadah? Itu akan kita bahas
pada sesi-sesi selanjutnya. Yang keempat ya, bahasa yang tidak diperdengarkan, bahasa lidah itu. Kita lihat dulu konteks 1 Korintus pasal 14. Konteksnya 1 Korintus 14 itu fungsi dalam penggunaan di tempat umum. Jadi untuk kepentingan bersama. Jadi memang ya, kalau untuk kepentingan bersama, bahasa ini harus dimengerti. Jadi kritik Paulus itu bukan terhadap bahasa lidah yang diperdengarkan. Tetapi kritiknya adalah bahasa lidah yang diperdengarkan tetapi tidak ditafsirkan. Jadi tidak ada masalah bahasa lidah itu diperdengarkan. Yang menjadi masalah adalah ketika bahasa lidah itu diperdengarkan tanpa ditafsirkan. Tanpa ditafsirkan. Dalam konteks 1 Korintus pasal 14. Tapi kita akan temukan jawabannya lebih lagi pada kesempatan berikutnya. Kemudian possibility, kemungkinannya. 1 Korintus 14 ini menyangkut kemungkinan bahwa dimungkinkan untuk berdoa dan menyanyi dan memuji hanya dengan bahasa lidah. Kenapa? Karena di ayat 15 dan 16 ya. Karena kata dekai dalam ayat itu menghubungkan serangkaian kalimat. Jadi 1 Korintus 14 ayat 15 kan bunyinya seperti ini. Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi, ini bukan dua kalimat yang tumpang tindih. Maksudnya, kalau saya berbahasa lidah di dalam jemaat, saya harus translatekan langsung dengan akal budi. Jadi yang terdengar adalah hanya bahasa yang dimengerti. Sedangkan bahasa lidah yang tidak dimengerti itu sudah tidak didengarkan lagi. Itu kalau dalam bahasa gramatika bahasa aslinya tidak demikian, karena kata dekai, konjungsi dekai itu menghubungkan serangkaian kalimat yang merujuk pada kejadian yang berurutan secara kronologis. Jadi menurut Van S. Poitras ini begini, Paulus itu bisa berdoa berbahasa lidah dulu, kemudian akhirnya dia berdoa dengan akal budi. Dia menyanyi dengan bahasa lidah, setelah itu dia menyanyi dengan akal budi. Ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Bukan dalam artian ditumpang tindih, tapi suatu peristiwa yang berbeda tetapi berurutan seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Jadi kesimpulan saya pada sesi yang pertama ini ada 3. Benarkah bahasa lidah seharusnya adalah bahasa yang bisa dimengerti? Ulasan eksegetis yang sudah saya sampaikan menunjukkan bahwa bahasa lidah dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 itu bahasa yang tidak dimengerti. Unknown language atau bukan salah satu bahasa yang ada di muka bumi ini. Itu murni bahasa yang di luar rasio manusia. Makanya Paulus bilang waktu dia berbahasa lidah, dia tidak gunakan akal budinya. Ya, di dalam pasal yang sama dalam 1 Korintus. Karena memang itu bahasa yang tidak dimengerti. Jadi salah jika dalam 1 Korintus pasal 14 bahasa lidah itu sebenarnya bahasa yang dimengerti itu salah. Tidak sesuai dengan eksegesis dalam khususnya di ayat yang kedua. Kemudian kesimpulan yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 itu berbicara tentang xenoglosi atau xenolalia. Itu berbeda dengan 1 Korintus pasal 14. Jadi kalau Kisah Rasul pasal 2 itu berbicara tentang bahasa asing, foreign language, tetapi 1 Korintus 14 itu bahasa aneh atau unknown language ya. Suatu bahasa yang tidak dimengerti oleh satu orang pun di muka bumi ini. Kemudian kesimpulan yang ketiga, para bapak gereja memahami 1 Korintus sebagai bahasa yang sama. Itu sebabnya mereka menganggap glosolalia tidak ada.
Jadi mereka menganggap glosolalia tidak ada itu hanya karena mereka memahami 1 Korintus itu sama dengan KPR 2. Coba kalau para bapak gereja memahami bahwa itu adalah 2 bahasa yang berbeda, maka tentu kesimpulan mereka akan berbeda, ya. Tapi mereka tidak memungkiri bahwa ada bahasa yang tidak dimengerti dalam penyembahan, dalam perjalanan iman Kristen. Bahasa itu disebut mereka dengan nama lain, dengan istilah yang lain, yaitu jubilation atau suatu kegembiraan. Ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama. Jadi sebenarnya bahasa lidah adalah memang bahasa yang tidak bisa dimengerti. Itu dalam konteks 1 Korintus pasal 14, khususnya ayat yang kedua. Bukan dalam Kisah Rasul. Kalau dalam Kisah Rasul, bahasa lidah adalah bahasa yang dimengerti, tetapi dituturkan oleh orang yang berbeda. Ya, itu. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, saya tidak tahu apakah 2 hari mendatang atau 3 hari mendatang, kita akan bahas topik apakah bahasa lidah itu dalam suatu pertemuan jemaat tidak boleh lebih dari 3 orang, seperti yang dibilang Paulus dalam 1 Korintus 14. Kalau memang demikian, berarti semua gereja Pantekosta dan karismatik telah salah, ya. Tetapi sudah jelas di situ di Alkitab ditulis bahwa Paulus bilang, sekurang-kurangnya 2, sebanyak-banyaknya 3. Ya, dan itu secara bergantian. Apakah demikian atau artinya lain? Kita akan bahas nanti. Kemudian ada topik-topik lain. Baptisan roh hanya 1 kali. Dalam tanda tanya, itu bukan suatu kesimpulan. Ya. Kemudian, kepenuhan roh itu bukanlah kerasukan. Bahasa lidah sudah berhenti. Pemimpin pujian hanya lakukan sugesti. Ini suatu hal yang digaungkan oleh orang yang tidak meyakini akan adanya manifestasi bahasa lidah. Mereka bilang bahwa, mereka berekspresi dalam penyembahan itu karena disugesti. Nah, kita akan bahas itu nanti pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mendengar pemaparan ini. Sekali lagi, kalau saya terlalu cepat atau tidak paham, bisa diputar lagi videonya atau ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab pada pemaparan yang selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya, kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.